yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Kecanduan judi online dan narkoba, residivis nekat mencuri di ruko. Penyelundupan ratusan ekor burung digagalkan di Bakahuni. Mengintip proses produksi bubuk kopi secara tradisional di Aceh. Tabi pun, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Lampung hari ini. Selama 30 menit ke depan, sama saya Hemalina. Inilah Kompas Lampung sepekan selengkapnya. Dua orang pria babak belur diamuk warga setelah gagal merampok agen perbankan di Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung. Beruntung, polisi segera mengamankan kedua pelaku dan dibawa ke Polres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah rekaman kamera pemantau saat kedua orang pria nekat melakukan upaya perampokan kepada karyawan agen perbankan di Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung. Kedua pelaku tampak datang untuk melakukan transaksi, namun tiba-tiba mengancam korban dengan pisau. Beruntung korban berani memberontak dan melarikan diri sambil mencari pertolongan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar dan menangkap hingga menghajar kedua pelaku. Dua pelaku ini datang, cek saldo, terus yang satu pelaku ini masuk ke dalam, terus nggak lama langsung ngeluarin senjata tajam, langsung nyekap. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan kedua pelaku demi menghindari amukan warga yang semakin tak terkendali. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 senjata tajam, 1 unit sepeda motor, dan kartu ATM. Modusnya saat itu dengan salah satu pelaku berpura-pura akan mengambil uang dengan menggunakan ATM, kemudian salah satu pelaku lainnya mencoba masuk ke dalam briling dan melakukan penyekapan ya, dengan mengancam menggunakan golok kepada korban dan memaksa korban untuk memberikan uang. Nah, pada saat itu korban langsung melakukan perlawanan ya, kemudian dengan berteriak, kemudian pelaku melarikan diri. Ada teriakan dari korban, mengundang masyarakat hadir datang, kemudian masyarakat berhasil mengamankan 2 pelaku. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku nekat melakukan perampokan lantaran kebutuhan ekonomi. Kini, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Lalu saudara, 4 tahun masuk penjara tidak memberikan efek jera terhadap seorang pemuda di Bandar Lampung yang kini kembali ditangkap polisi karena menjadi otak pencurian ruko kosong. Pelaku masih nekat melakukan tindak kejahatan lantaran kebiasaannya mengkonsumsi narkoba dan judi online.
Suprapto, warga Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung ini harus berjalan dengan tertatih kesakitan lantaran dua kakinya terpaksa dihadiahi timah panas oleh polisi karena melawan dan berupaya kabur saat akan ditangkap. Suprapto merupakan seorang residivis yang sudah 4 kali masuk bui dan kini kembali berulah melancarkan aksi pencurian di sebuah ruko dan rumah kosong. Pelaku mengaku hasil pencuriannya digunakan untuk membeli narkoba hingga judi online. Maling rongsokan Pak bersih ini. Maling apa? Rongsokan. Rongsokan, rumah bobol rumah juga? Iya Pak. Bobol rumah, apa saja? Apa? Tembaga gitu Pak. Kabel. Terus Kabel. besi. Elektronik juga? Elektronik. Nah. Polisi menyebut bahwa pelaku sudah lebih dari 5 kali melancarkan aksi pencurian di beberapa lokasi. Pelaku juga sudah masuk dalam daftar pencarian orang dengan perannya sebagai otak pencurian. Kejadiannya di tanggal 14 November tahun 2024 di ruko kosong yang ada di wilayah Pesawahan, Kelurahan Pesawahan. Dari tim penyidik sebelumnya sudah melakukan penangkapan pada salah satu pelaku. Dan yang kemarin ini kami lakukan penangkapan, ini adalah otak daripada peristiwa curat tersebut. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kembali mendekam di sel tahanan, serta dijerat pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Viral, 2 oknum petugas Dinas Perhubungan diduga melakukan pemalakan atau pungli terhadap sopir di Jalan Lintas Sumatera Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung. Polisi meminta korban untuk melaporkan dan siap menindak tegas oknum dishub tersebut jika terbukti bersalah. Pak, kecil. Itu ada di kaca. Kenapa setiap saya lewati cegat ini kelihatan? Nampak kekerasan kamu. Ayo keluar. Video kekerasan kamu. Kerasan ini ya. Nih. Viral, seorang sopir mobil sengaja merekam 2 oknum anggota Dinas Perhubungan yang diduga akan melakukan pungutan liar saat melintas di Jalan Raya Kota Gajah, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung. Sang sopir merasa panik ketika mobil yang dikendarainya tiba-tiba dihentikan. Kedua oknum anggota dishub tersebut langsung kabur setelah mengetahui aksinya direkam. Mengetahui video viral itu, Polres Lampung Tengah pun melakukan penyelidikan dan akan menindak tegas 2 oknum pegawai dishub jika terbukti bersalah. Sepintas kalau kita tanya memang belum terjadi itu. Hanya mungkin terjadi miskomunikasi di sana, jadi terjadi peristiwa itu. Jadi semuanya masih kita dalami juga. Hari ini nanti korban maupun pelapor yang lain akan, kalau memang ada, akan kita kumpulkan dan akan kita periksa juga dari pihak pelaku ataupun dari oknum Dinas Perhubungan. Polisi mengimbau warga khususnya para sopir yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, khususnya di wilayah Lampung Tengah, untuk berani melapor jika menemukan adanya oknum petugas yang melakukan pungutan liar. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Penyelundupan ratusan ekor burung digagalkan di Bakahuni. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti. Dan peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Tano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Masih bersama saya Hemalina di Kompas Lampung. Petugas gagalkan upaya penyelundupan ratusan ekor burung liar dan dilindungi. Ratusan burung tersebut dibawa dari Pekanbaru Riau menuju Bekasi, Jawa Barat melalui Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Upaya penyelundupan ratusan ekor satwa liar berhasil digagalkan oleh petugas gabungan di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Kejadian ini terungkap saat petugas melakukan pemeriksaan rutin terhadap sebuah truk yang mencurigakan. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, ditemukan 65 kotak berisi 982 ekor burung yang disembunyikan di bagian bawah rangka kendaraan. Dari jumlah tersebut, sekitar 250 ekor termasuk dalam jenis yang dilindungi. Kondisi satwa-satwa tersebut sangat memprihatinkan saat ditemukan, yang rencananya akan dikirim dari Pekanbaru Riau menuju Bekasi, Jawa Barat. Jadi setelah kami lakukan pemeriksaan, benar di bawah sasisnya itu kami temukan burung-burung sejumlah 65 bok. Setelah kami lakukan pemeriksaan lebih intensif dan identifikasi, kami temukan burung sebanyak 982 ekor. Dari jumlah itu 250 termasuk yang dilindungi. Pelaku penyelundupan ini telah dijerat dengan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, sebagian burung yang masih sehat telah diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilakukan rehabilitasi dan dilepas liarkan ke habitat aslinya. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Dalam sepekan terakhir, Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap 7 orang bandar narkotika. Total barang bukti yang diamankan 200 gram sabu-sabu, 97 butir pil ekstasi dengan nilai 25 juta rupiah. Dalam sepekan terakhir, Satres Narkoba tangkap 7 orang bandar narkotika. Salah satu di antara pelaku merupakan ibu rumah tangga. Ketujuh pelaku berinisial T, S, P, M, B, I, dan H kerap mengedarkan barang haram tersebut di wilayah kota Bandar Lampung.
Dari pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti diantaranya lebih dari 200 gram sabu-sabu dan 97 butir pil ekstasi yang dirupiahkan mencapai nilai 250 juta rupiah. Ini barangnya, ini 50, ini sekitar 50 ya, 150-an. Kemudian 90 ekstasi. Itu digunakan di wilayah Bandar Lampung. Jadi memang menjadi pekerjaan rumah bagi bukan cuma Polri, tapi juga pemerintah kota dan semua pihak terkait bahwa Bandar Lampung menjadi target atau sasaran dari peredaran narkotika ini. Jadi kalau ini kita biarkan, maka generasi muda penerus bangsa di Bandar Lampung ini akan menjadi korban. Para pelaku dipersangkakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Dalam operasi keselamatan Krakatau 2025, Satlantas Polresta Bandar Lampung memberikan hadiah kepada para pengendara yang tertib berlalu lintas. Kegiatan ini digelar selama 2 pekan yang dimulai sejak 10 hingga 23 Maret 2025. Satlantas Polresta Bandar Lampung menggelar operasi keselamatan Krakatau 2025. Selain melakukan penertiban terhadap para pengendara yang melanggar, dalam operasi ini polisi juga memberikan sosialisasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Bahkan, anggota juga menghadiahi helm kepada pengendara yang dinilai tertib dan taat akan aturan lalu lintas, dengan harapan kebiasaan baik tersebut bisa ditiru oleh pengendara lainnya. Polisi tadi, lengkap beliau. Saya lengkap. Lengkap ya. Kalau tertib, dapat hadiah dan selamat. Kami dari Polresta Bandar Lampung, hari ini kegiatan dalam rangka operasi keselamatan Krakatau 2025. Sasarannya adalah agar masyarakat bisa tertib, lancar, sehingga keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas di wilayah Polresta Bandar Lampung bisa. Operasi keselamatan Krakatau 2025 digelar selama 2 pekan yang dimulai sejak 10 hingga 23 Maret mendatang dan melibatkan polisi cilik hingga patroli keamanan sekolah. Warga pengguna kendaraan diharapkan bisa selalu tertib berlalu lintas untuk menjaga keselamatan bersama. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Mengintip proses produksi bubuk kopi secara tradisional di Aceh. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV.
Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarkan. Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Masih bersama saya Hemalina di Kompas Lampung. Kota Bandar Lampung dibanjiri papan karangan bunga sebagai ucapan selamat atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih, Rahmat Mirzani Jauzal Jihanur Lela, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung terpilih Eva Duyana Dedi Amrullah. Setidaknya ada ratusan papan bunga tersebar di sejumlah ruas jalan protokol Bandar Lampung. Hampir di seluruh jalanan di kota Bandar Lampung, karangan bunga berjejer, terpasang sebagai ucapan selamat atas pelantikan Rahmat Mirzani Jauzal Jihanur Lela sebagai Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung terpilih, serta Eva Duyana Dedi Amrullah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung terpilih. Setidaknya ada lebih dari 500 karangan bunga yang terpasang tersebar di sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Diponegoro, Dr. Susilo, Nusa Indah, Cut Nyadin hingga sepanjang jalanan pusat kota. Pekerja karangan bunga mengungkap bahwa pemasangan papan bunga tersebut sudah dilakukan sejak Selasa lalu yang dipesan dari banyak pihak. Ada berapa jumlah yang pesan ke kita, Pak? Kita pesan kurang lebih 40-an. 40-an itu dari wali kota atau gubernur juga, Bang? Dari wali kota, gubernur beda lagi. Beda lagi? Ada kita pesan. Sering ya, Pak ya? Bang, ini pesanan mulai ramai dari kapan? Mulai kemarin. Kemarin, Pak. Pelantikan kepala daerah terpilih akan digelar pada Kamis 20 Februari di Istana Merdeka Jakarta oleh Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung berinovasi membuat mochi coklat Dubai yang tengah viral di semua kalangan. Dari bisnis mochi berisi coklat dengan campuran kacang pistachio dan kunafa ini, Intan Wulansari mampu meraup omset puluhan hingga belasan juta rupiah. Mochi merupakan kudapan tradisional asal Jepang bertekstur kenyal yang terbuat dari tepung ketan. Di Indonesia sendiri, kudapan mochi kian populer dengan berbagai inovasi. Salah satunya mochi coklat Dubai yang dibuat oleh seorang ibu rumah tangga di kota Bandar Lampung. Intan Wulansari selaku pemilik usaha Mochino menjelaskan, inovasi mochi coklat Dubai ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang unik, menarik, namun memiliki harga yang terjangkau. Wajar saja, mochi coklat Dubai kini tengah digandrungi oleh semua kalangan masyarakat Lampung, khususnya anak muda. Ya, karena mochi itu sebenarnya kan makanan tradisional, tapi sudah kita inovasikan, jadi kita bisa menyentuh kalangan apapun. Dari mochi tradisional sendiri bisa masuk ke kalangan orang-orang dewasa atau orang tua, tapi untuk variasi mochi yang sudah dimix dengan berbagai macam bahan baku yang modern bisa untuk menjangkau anak-anak, anak sekolah ataupun masyarakat yang masih muda-mudanya. Kalau untuk varian,
Mochi reguler kita tuh all varian hanya Rp5.000 dan hanya untuk mochi Dubai saja yang Rp10.000 Kak. Selain mochi coklat Dubai yang dijual seharga Rp10.000 per buah, terdapat pula berbagai menu mochi lain, seperti mochi red bean, Hokkaido grape, sampai mochi yang diberi topping buah-buahan di atasnya, dengan harga Rp5.000 per buah. Karena rasanya yang manis dan bertekstur kenyal, mochino ini cocok disantap di waktu santai oleh kalangan remaja. Bahkan tidak jarang kaum ibu sengaja membeli untuk sang buah hatinya di rumah. Rasanya enak, manisnya pas, terus rasanya bermacam-macam, ada rasa Dubai dan segala macam lah. Pokoknya rasanya ada rasa coklat, dan juga beli untuk kesukaan sama cucuku, anakku, itu semuanya pada suka lah sama si mochi ini. Dalam sehari, Intan mengaku bisa memproduksi 70 sampai 1.000 buah mochi dengan mempekerjakan 10 karyawan yang terdiri dari anak-anak muda. Untuk penjualannya, mochino dijual di 9 gerai yang tersebar di Bandar Lampung hingga luar kota Bandar Lampung. Hemalina, Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Saudara, Aceh dikenal dengan negeri 1001 warung kopi. Nah, kali ini jurnalis Kompas TV Rizka Devi akan melihat secara langsung proses produksi kopi yang dilakukan masih secara tradisional. Berikut liputannya untuk Anda. Saudara, di balik secangkir kopi yang Anda nikmati setiap hari, ada proses panjang yang harus dilalui untuk pengolahannya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pengolahan bubuk kopi secara tradisional di Desa Lamreng, Kabupaten Aceh Besar. Roasting atau proses menyangrai bubuk kopi secara tradisional telah dilakukan aduk bubuk kopi yang beralamat di Desa Lamreng, Aceh Besar secara turun-temurun. Setiap harinya mereka mampu memproduksi hingga 700 kg bubuk kopi baik Arabica maupun Robusta. Biji kopi pilihan kemudian di-roasting atau disangrai menggunakan kayu bakar selama 1 jam hingga warna biji kopinya berubah kecoklatan. Level kematangan biji kopi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembeli, mulai dari light, medium, hingga dark. Kemudian akan dicampur dengan racikan bumbu rahasia sebelum didinginkan. Biji kopi yang sudah dingin akan digiling untuk mendapatkan tekstur kopi yang lebih halus. Bubuk kopi akan dikemas dalam kemasan berbagai ukuran, mulai dari 250 gram sampai 5 kg. Harganya pun beragam, mulai dari Rp90.000 hingga jutaan rupiah tergantung jenis kopi. Meskipun hanya dibantu oleh 7 orang pekerja, adun bubuk kopi mampu memenuhi permintaan pasar baik di Aceh maupun ke Pulau Jawa. Kita mulai bukaan dari tahun 2000-an. Ya itu yang berdiri di adun bubuk kopi. Nah, lebih dari itu dari kakek saya dulu turun sampai ke ayah saya. Alhamdulillah kita sekarang berhasil produksi 700 kilo per hari gitu. Nah, kita sampai saat ini udah kita pasarkan ke Jakarta atau di luar di daerah lain, ada juga di daerah provinsi Aceh tentunya gitu. Harga beda-beda jenis kopinya, Bang. Kalau yang Arabica kita dipasarkan 240 per kilo. Itu yang spesialitinya. Kalau yang Robusta 210 per kilo. Kalau yang untuk kopi saring yang sekarang Banda Aceh kita jual 100 per kilo. Selain bisa didapatkan langsung di tempat produksi, bubuk kopi ini juga dapat diperoleh di sejumlah toko souvenir di Banda Aceh. Usaha yang sudah dirintis puluhan tahun ini mampu meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Saudara, meskipun belum diseduh, biji kopi yang sudah diolah ini memiliki cita rasa dan juga aroma yang sangat menggugah selera. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati kopi yang diolah secara tradisional, adun bubuk kopi bisa menjadi salah satu pilihan Anda. Rizka Devi, Syahril, Kompas TV, Aceh Besar.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Lampung sepekan minggu ini. Saya Hemalina mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.